Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gatal Channel. Ketika video ini dibuat tanggal 18 September tahun 2024, terselenggara sebuah acara yang sangat luar biasa, event megah yang dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu PON, Pekan Olahraga Nasional, yang untuk sekarang tuan rumahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh. Tetapi PON yang saat ini walaupun sudah rutin dilaksanakan nampaknya cukup mendapatkan perhatian yang berbeda dibandingkan dengan PON-PON sebelumnya. Bahkan ada beberapa orang yang secara negatif menyebut bahwa ini adalah PON terburuk dalam sejarah Indonesia. Kok bisa sampai senekat itu mengatakannya? Ya, ada beberapa yang janggal di sini. Jadi PON kali ini memang tidak tersorot soal prestasinya, soal rekornya, soal begini dan begitunya, tetapi soal penyelenggaraannya yang cukup kontroversial. Di antaranya misalkan adalah anggaran yang digelontorkan di tahun ini itu mencapai sekitar 4 triliun rupiah yang dibagi dua, sebagian oleh pemerintah daerah dan sebagian oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun dibagi dua menjadi pemerintah daerah Sumatera Utara dan Aceh. Tapi dari ongkos 4 triliun rupiah yang digelontorkannya itu ternyata hasilnya tidak seru-seru amat gitu. Kejanggalan dimulai pertama kali ketika soal makanan. Jadi ada beberapa atlet yang curhat dan menunjukkan di video bahwa makanan yang mereka terima dari panitia itu tidak sesuai standar atau tidak sesuai ekspektasi. Misalkan makanannya itu tempenya kecil-kecil, ayamnya kecil-kecil, bahkan penonton yang menyimak tayangan itu juga mengira itu mah sekali hap juga langsung habis gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kok bisa seperti ini? Pas dicek anggarannya ternyata untuk satu porsi makanan untuk satu orang atlet ternyata mereka mengeluarkan uang sampai Rp50.000 lebih. Rp50.000 per porsi itu kalau di Aceh itu seharusnya bisa dapat 3 porsi sekaligus gitu. Ini satu porsi dan isinya kecil-kecil seperti itu, sangat di luar nulur gitu. Apalagi kalau hubungannya adalah event olahraga nasional. Ini janggal. Yang lebih anehnya lagi adalah bahwa camilannya itu yang dianggarkannya sekian belas ribu rupiah per porsi per orang, itu isinya cuma roti dan secara mengejutkannya ini dapat jackpot kara yang santan instan itu. Nah, yang kayak gitu dikasihin ke atlet itu maksudnya saya juga agak paham itu konsep panitia itu kayak gimana. Apakah si kara itu dicocolin ke rotinya gitu atau diminum langsung? Saya tidak tahu. Cuman apakah itu memang layak untuk diminum secara langsung? Itu kan untuk dimasak ya. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa bisa seperti itu gitu. Saya pengen nanya sama panitia gitu. Jadi ini sepenuhnya janggal. Soal anggaran itu janggal gitu. Rp50.000 dapatnya segitu di Aceh itu benar-benar janggal. Tetapi kemudian ada kejanggalan berikutnya, yaitu apa? Justru para atlet itu tidak mendapatkan makanan itu pada waktunya, tetapi waktunya sangat-sangat terlambat gitu. Bahkan banyak di antara atlet-atlet itu yang akhirnya makan sendiri dari ongkos sendiri karena memang sudah kelaparan tapi makanannya tidak datang. Dan yang lebih anehnya lagi, pas makanan yang sejumput itu pun datang dengan kondisi terlambat, makanannya banyak yang sudah basi. Bukan satu atau dua orang atlet yang mengatakan bahwa makanannya basi, makanannya sudah tidak layak makan. Nah, ini gimana ceritanya? Ini tidak masuk akal. Untuk ukuran makanan Rp50.000 dikasih yang sedikit, terlambat, basi pula, itu gak masuk akal. Ditanyakanlah pada panitia, kemudian panitia mengatakan bahwa kami harus mendatangkan makanan ini dari Jakarta. What? Ini lebih janggal lagi. Maaf saya ketawa bukan gara-gara apa, tapi eventnya di Aceh, penyelenggaraannya di Aceh, atletnya juga sudah ada di Aceh, masakannya di Jakarta dikirimin ke Aceh gitu. Ya pantas basi dan pantas akhirnya kita ketahui harganya membumbung tinggi gitu. Kalau misalkan makan Rp50.000 harusnya sudah sangat mewah, tapi ini kecil. Kenapa? Ya mungkin karena jatah makanannya itu dipotong untuk biaya operasional perjalanan dari Jakarta ke Aceh. Naik Garuda mahal banget, jadi wajarlah harganya segitu. Cuman yang dipertanyakannya lagi adalah kenapa juga panitia menyediakan makanan masaknya itu dari Jakarta. Ya udah pasti terlambat, udah pasti basi juga, dan udah pasti mengkerut jadi sedikit juga karena di perjalanan mungkin dimakan sama jin si ayamnya itu. Kenapa harus dari Jakarta? Kemudian panitia memberikan penjelasan bahwa kami harus datangkan dari Jakarta karena UMKM dan penyelenggara atau penyedia makanan di Aceh tidak ada yang layak
untuk membuat makanan untuk para atlet. Waduh, apakah Aceh seterbelakang itu sampai untuk makanan nasi kotak untuk atlet saja mereka tidak bisa bikin, sampai harus didatangkan dari Jakarta? Ini benar-benar membingungkan. Jadi silahkan panitia memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Kalau misalkan seperti ini bisa dirujak sama netizen, termasuk saya juga jadi pengen ngerujak kok bisa sampai segitunya gitu. Dan ini juga bukan hanya satu-satunya masalah. Masalah makanan itu hanya satu di antara sekian banyak masalah. Masalah yang lainnya itu adalah soal venue, soal tempat terselenggaranya acara-acara itu banyak yang bermasalah. Pertandingan futsal sempat dihentikan karena atapnya bocor. Kemudian wushu juga dihentikan karena atapnya juga bocor. Kemudian menembak juga bocor, dan bukan hanya bocor tapi runtuh juga atapnya. Waduh, gimana ini sepertinya? Kemudian ada juga keluhan daripada atlet voli yang mengatakan bahwa untuk sampai ke sarana tempat mereka berlatih atau tempat mereka menginap itu jalannya ledok, berkubang-kubang dan berdebu-debu. Jadi sudah mah ledok, garinjul gitu ya. Terus kalau ada angin itu debunya luar biasa. Bahkan sampai ada atlet yang sakit gara-gara ada di wilayah yang tidak memadai dan tidak layak untuk para atlet bertanding gitu. Ditambah lagi bahwa di tempat mereka semestinya beristirahat itu alat-alat berat masih hilir mudik, masih kesana kesini karena memang belum selesai. Jadi sarana olahraganya belum selesai. Kalau belum selesai ya jadi ya wajar. Jadi pas si atlet itu rebahan, istirahat gitu ya, mempersiapkan diri, memulihkan kembali fisiknya biar bagus lagi, ya tidur nggak bisa karena gerung-gerung, itu debu berhamburan kemana-mana. Gimana ceritanya? Penjelasan panitia itu bagaimana? Oh ya, panitia itu mengatakan bahwa karena para atlet itu salah alamat, salah masuk, harusnya masuknya lewat sana gitu ya, karena yang di situ belum selesai dan lain sebagainya. Iya, masalahnya kenapa itu belum selesai? Kenapa? Acara PON itu kan rutinan, maksudnya persiapannya juga harusnya sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, dan kita bisa mengambil jarak, dan kita juga bisa memitigasi hal-hal yang buruk dan sebagainya lah. Namanya juga rutinan gitu. Rutinan mah harusnya itu udah di luar nalar gitu. Jadi orangnya juga udah SOP-nya itu nggak usah harus ditulis karena semuanya udah berjalan seperti biasa gitu kan. Tapi ini bahkan sarananya banyak yang rusak, kemudian ketiup angin sedikit langsung runtuh, kemudian jalannya masih garinjul dan sebagainya. Ditambah lagi tempat-tempat para atlet untuk beristirahat itu juga gak ada AC-nya, atau AC-nya rusak, atau jauh dari tempat makanan dan lain sebagainya. Kok bisa kayak gini? Ya sekali lagi memang banyak sih cerita-cerita yang disebutkan oleh Kementerian Olahraga bahwa ada kok atlet yang mendapatkan makanan yang enak, mendapatkan servis yang enak dan sebagainya. Ya ada katanya, dan katanya mereka bahwa ini tuh sebenarnya yang kejelekan-kejelekan itu hanya kecil sekali gitu. Ya ini agak cukup membingungkan, tapi oke lah, anggaplah kita berbaik sangka bahwa itu penyelenggaranya sebenarnya memang baik-baik saja. Tapi kalau misalkan itu ada banyak yang bocor, apakah ini mengindikasikan bahwa bukan hanya atapnya yang bocor tapi juga anggarannya yang bocor gitu? Atau misalkan ada korupsi di sana, atau ada pungli di sana dan sebagainya. Nah, ada cabang olahraga yang benar-benar secara eksplisit memberikan pemandangan kepada kita tentang adanya kebocoran-kebocoran itu. Jadi misalkan kemarin main bola, pemain bola Sulteng versus Aceh. Nah, Aceh kan tuan rumahnya. Nah, di sini ada sesuatu yang janggal. Jadi awalnya sih biasa-biasa aja, tapi di babak pertama itu Aceh kebobolan 1. Nah, yang kelihatan panik tuh wasitnya. Bukan pemainnya sepertinya biasa-biasa aja, tapi wasitnya kok panik banget gitu. Sampai akhirnya di babak kedua itu kejanggalan aneh, di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah dalam rentang waktu 10 menit untuk Sulteng. Yang pertama itu adalah karena ngangkat kaki terlalu tinggi, dan itu sebenarnya dilakukan juga oleh Aceh di babak pertama dan di kotak penalti, tetapi tidak diapa-apakan, diabaikan. Sedangkan pas yang Sulteng melakukan hal yang sama itu langsung di kartu merah. Kemudian yang kedua lagi dituding melakukan tackle, kartu merah juga langsung, padahal biasa-biasa aja gitu. Ini benar-benar aneh gitu Baraya. Tapi itu pun belum selesai. Setelah pertandingan masih saja dimenangkan oleh Sulteng, ini si wasitnya masih galau. Ini saya sudah ngasih kartu merah 2 ke orang, tapi ini Sulteng kok masih belum kebobolan juga. Akhirnya apa? Dilakukan perpanjangan waktu atau injury time sampai 13 menit. Mantap. Jadi si wasitnya ngasih waktu perpanjangan sampai 13 menit, dan di situ di perpanjangan waktu itu Aceh dikasih penalti gratis tanpa ada pelanggaran yang bisa dilihat.
Oh, luar biasa kan. Ya seperti itulah kondisinya. Jadi Baraya yang nonton kemarin itu pasti juga sadar bahwa itu memang penuh rekayasa, sadar bahwa itu si wasitnya memang bermasalah. Mungkin dia kena vertigo atau apa gitu ya, cuman dia mengadil dengan cara yang sangat tidak adil, sangat tidak baik. Ya, tapi tidak apa-apalah. Mungkin itu adalah cara dia untuk mengekspresikan syariat Islam ala Aceh gitu. Mungkin dia pikirannya tuh gitu ya. Saya juga nggak tahu. Dan ini bukan cabang satu-satunya yang kontroversial. Di tinju juga ada kejadian seperti itu. Sumut versus Lampung. Yang Sumut itu digebukin di ronde ketiga, jatuh kena gebuk sama wasitnya, bukan dihitung tapi malah disuruh minggir ke pojokan, diperbaiki ini itunya, baru hitungan gitu. Jadi waktu hitungannya itu lama gitu. Terus berantem lagi, digebukin lagi, dijatuhkan lagi, tapi setelah dijatuhkan lagi-lagi bukan dihitung tapi dikasih pelonggaran baru dihitung gitu. Ini, dan yang luar biasanya, yang udah digebukin itu, yang udah jatuh 2 kali itu, udah dikanvaskan 2 kali, ternyata menang. Anonymous decision, ya, pemenangnya adalah si orang yang kalah itu. Apakah ini menunjukkan karakteristik bangsa kita memang sebubrok itu, separah itu gitu, sampai penyelenggaraan sampai setidak jujur itu gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya nggak tahu itu jujur atau enggak gitu ya. Mungkin aja itu tuh sebenarnya jujur, cuman si wasitnya yaitu tadi vertigo gitu, atau misalkan si wasitnya itu punya delusi, punya penyakit delusi gitu, wahan gitu ya, atau punya penyakit ya skizofrenia gitu dan lain sebagainya. Kita berbaik sangka aja, mungkin seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, ini saya mah cuma mewartakan saja atau mengingatkan pada panitia bahwa kalau mereka melakukan kecurangan, kalau mereka melakukan kejahatan, maka yang mendoakan mereka, yang mengutuk mereka itu adalah jutaan orang di Indonesia. Dan kalau sudah didoakan jelek sama jutaan orang satu negara, itu hidupnya biasanya tidak akan baik-baik saja, dan matinya lebih tidak baik-baik saja gitu ya. Itu mah saya mengingatkan aja ya. Saya yakin juga mereka juga sudah paham gitu, cuman mungkin lupa gitu ya. Ya kadang-kadang ingat pada Tuhan, ingat pada agama itu memang susah gitu. Jadi saya mengingatkan kembali. Oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.